Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat kekasih Kristus, Shalom Aleichem. Apa kabar? Kiranya Anda semua tetap kuat di dalam Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya melalui Renungan Harian GKI Kuitang. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini diambil dari Markus pasal 10 ayat 47 sampai dengan 48. Yang demikian: ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Firman Tuhan ini ditulis oleh Markus dalam kisah Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus, seorang pengemis yang buta di kota Yeriko. Bartimeus dalam bahasa Ibrani Aram artinya bar, artinya anak, dan tame artinya orang yang tidak suci. Dari arti namanya menunjukkan pergumulan berat yang dihadapinya setiap hari. Anak dari orang tidak suci. Secara sosial psikologis, Bartimeus dicap sebagai orang berdosa, tidak suci. Ada penafsir menyebutkan bahwa kebutaan yang dialami oleh Bartimeus juga dialami oleh ayahnya.
sehingga bisa jadi namanya adalah sebutan turun-temurun. Bartimeus menunjuk anak yang buta dari seorang ayah yang buta. Secara ekonomi dia bergumul dengan kekurangan, sehingga ia menjadi pengemis. Bayangkan saudara, betapa berat beban hidup yang dihadapi oleh Bartimeus. Dalam ayat 47 sampai dengan 48, ada dua hal yang kita renungkan. Pertama, kalimat ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Menunjukkan bahwa meskipun ia buta, tetapi ia dapat mendengar bahwa banyak orang telah ditolong oleh Tuhan Yesus. Maka ia tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia menyapa dan memanggil Yesus dengan berkata, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Anak Daud merupakan sebutan bagi Yesus sebagai Mesias, yang adalah keturunan Raja Daud. Itu berarti Bartimeus memiliki iman dan pengharapan akan Mesias yang mampu menolongnya. Bagaimana dengan Anda? Di tengah pergumulan masa pandemi ini, banyak orang telah ditolong oleh Tuhan Yesus. Adakah Anda juga mempunyai iman dan pengharapan dalam Kristus yang sanggup menolong Anda? Kedua, kalimat banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun ia tidak menghiraukan larangan itu, tetapi justru semakin keras berseru memanggil Yesus, "Anak Daud, kasihanilah aku." Tuhan Yesus pun menyuruh orang untuk memanggil dia, sehingga Bartimeus dapat bertemu dengan Tuhan Yesus dan dapat menyampaikan keinginan dan kerinduannya untuk sembuh. Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus sebagaimana ia harapkan, dan terjadilah mujizat menakjubkan. Saudara-saudara, melalui kisah Bartimeus ini ada dua hal yang kita pelajari. Pertama, yakinlah bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Oleh sebab itu, belajarlah dari Bartimeus, tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan, meskipun banyak halangan dan rintangan. Kedua, janganlah kita menjadi penghalang bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Sebaliknya, jadilah pribadi yang memperlancar berkat Tuhan bagi orang yang membutuhkan pertolongan. Seperti pujian yang dipersembahkan oleh tim pemandu pujian ibadah GKI Kuitang, sebuah nyanyian yang berjudul "Mampirlah, dengarlah doaku". Syair nyanyian ini dikarang oleh Fanny Crosby dan lagu oleh William Duane, diterjemahkan oleh E.L. Pohan. Nyanyian ini diinspirasi dari kisah Bartimeus yang terus gigih memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus. Karena ada banyak orang lain ditolong oleh Tuhan Yesus, maka ia memohon supaya Tuhan menghampiri dirinya, jangan jalan terus. Ia percaya Tuhan Yesus mendengar doa dan permohonannya. Di hadapan tahta rahmat, marilah kita sujud menyembah serta memohon ampun atas dosa-dosa kita. Mungkin dosa-dosa kita seperti orang-orang sekitar Bartimeus yang menjadi penghalang Bartimeus untuk memohon pertolongan kepada Tuhan.
Bukankah seharusnya kita membantu sesama yang menderita agar dapat memperoleh kasih dan pertolongan Tuhan? Saudara-saudara, beberapa hari belakangan ini COVID-19 makin merajalela. Ada beberapa saudara atau anggota keluarga kita yang terpapar, bahkan ada yang meninggal. Dalam situasi ini, apakah yang dapat kita lakukan untuk menolong mereka? Bersediakah saudara mendoakan supaya Tuhan menolong dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang sakit? Bersediakah saudara menghibur dan menguatkan mereka melalui sapaan, nasihat, firman yang memberi pengharapan, atau memberikan sesuatu yang dibutuhkan pada masa-masa isoman atau perawatan di rumah sakit? Selain itu, marilah kita menjaga diri kita dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat untuk melindungi diri kita sendiri dan sesama agar tetap terlindung dari penularan COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus mendengar doa kita dan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, seperti Bartimius kami berdoa, ya Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan saudara-saudara kami yang terdampak pandemi COVID-19. Bagi para tenaga medis, kiranya Tuhan memberi kekuatan ekstra untuk melayani para pasien. Kiranya Tuhan menyembuhkan saudara-saudara yang sakit. Kiranya Tuhan memelihara yang sehat agar tetap sehat. Mampukanlah kami bertolong-tolongan dalam menanggung beban. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara dan keluarga. Hampirlah dengar doaku, Yesus